Amerika Serikat dan Tiongkok telah lama bersaing dalam teknologi, dari semikonduktor hingga kecerdasan buatan. OpenAI, dengan ChatGPT-nya, selama ini mendominasi pasar AI global. Namun kini, muncul pesaing baru dari Tiongkok, DeepSeek, sebuah model AI yang mulai menantang dominasi tersebut. Kemunculan DeepSeek bukan hanya soal persaingan teknologi, tetapi juga bisa menjadi bencana kedua bagi AS, setelah sebelumnya mereka kewalahan menghadapi kebangkitan Huawei. Jika Huawei mengguncang industri telekomunikasi, apakah DeepSeek akan melakukan hal yang sama di dunia kecerdasan buatan? Selamat datang di Palawa Facts. Bencana pertama, Huawei dan ketakutan AS. Amerika Serikat dulu nyaman sebagai penguasa teknologi global, sampai tiba-tiba Huawei datang seperti murid baru yang langsung juara kelas. AS panik, buru-buru memberi sanksi dan membatasi akses Huawei ke teknologi penting seperti chip dan perangkat lunak. Namun, alih-alih melemah, Huawei justru berkembang semakin kuat. Sanksi dari AS malah membuat Tiongkok mempercepat kemandirian teknologinya, membangun industri chip sendiri, dan tetap bertahan di pasar global. Dan sekarang, skenario ini kembali terulang, tapi di bidang kecerdasan buatan. Bencana kedua, DeepSeek versus ChatGPT. Setelah bertahun-tahun OpenAI mendominasi pasar AI dengan ChatGPT, kini muncul pesaing serius dari Tiongkok. DeepSeek, model AI ini dikembangkan dengan dana yang jauh lebih kecil dibanding ChatGPT, tapi tetap mampu bersaing secara kualitas. Menurut laporan, DeepSeek R1 hanya membutuhkan biaya sekitar $6 juta AS untuk pelatihannya, sementara model serupa di AS bisa mencapai $60 juta AS. Bayangkan seperti ini, ChatGPT itu kayak mobil sport mahal dengan teknologi canggih, tapi DeepSeek itu seperti mobil listrik buatan Tiongkok yang harganya lebih murah, tapi tetap bisa melaju kencang. Bahkan, beberapa pakar menyebut kehadiran DeepSeek sebagai momen Sputnik bagi AS, mirip saat Uni Soviet meluncurkan satelit pertama di dunia dan membuat AS kalang kabut. Mengapa AS harus khawatir? Dominasi AI bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal ekonomi dan geopolitik. Jika Tiongkok memimpin dalam AI, AS bisa kehilangan keunggulannya di banyak sektor penting, seperti militer, perdagangan, dan inovasi industri. Hal ini tentu akan mempengaruhi posisi global AS yang selama ini mengandalkan dominasi teknologi. Baru-baru ini, peluncuran DeepSeek, sebuah platform AI asal Tiongkok, mengguncang pasar saham AS. Saham perusahaan teknologi besar seperti Nvidia anjlok hampir 17%, menghapus nilai pasar sebesar $600 miliar. Indeks Nasdaq Composite yang didominasi saham teknologi juga turun 3,1%. Investor khawatir bahwa kemajuan AI Tiongkok yang efisien dan berbiaya rendah dapat mengancam dominasi perusahaan teknologi AS. Selain itu, respons AS terhadap kemajuan AI Tiongkok sudah terlihat. Mereka menerapkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti Huawei dan mendorong negara-negara lain untuk tidak mengadopsi teknologi mereka. AS juga meningkatkan investasi dalam pengembangan AI lokal untuk mempertahankan dominasinya, dengan harapan bisa mengimbangi keunggulan Tiongkok. Namun, semakin cepatnya perkembangan AI di Tiongkok menunjukkan bahwa persaingan ini semakin ketat. Jika AS terus kalah dalam persaingan ini, mereka bisa jadi terpaksa ikut-ikutan beli teknologi dari Tiongkok. Tentu saja, hal itu bukan pilihan yang menyenangkan buat negara adidaya, bukan? Setelah bencana pertama, berupa kebangkitan Huawei, kini AS menghadapi tantangan baru dari DeepSeek. Apakah ini pertanda bahwa Tiongkok semakin mendominasi panggung teknologi global, ataukah AS masih bisa menemukan cara untuk mempertahankan posisinya? Yang jelas, persaingan ini masih jauh dari kata selesai. Jadi, menurut kalian, apakah DeepSeek benar-benar ancaman bagi AS? Atau ini hanya hype sesaat? Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Palawa Facts, karena di sini, kita bahas fakta dengan cara yang santai, tapi tetap tajam. Sampai jumpa di video berikutnya.